Halo teman-teman semuanya, nama aku Muhammad Rizal Nuhiksan, biasa dipanggil Reza. Aku dari unit kerja kantor wilayah DIBT khusus Papua. Saya Muhammad Rika Maulana dari Unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perkenalkan, nama aku Lutfi, Muhammad Lutfi Aziz dari Unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, dalam film Bosku, klimaks atau pokok masalah yang ditunjukkan oleh produser yaitu berkumpulnya 4 bawahan atau pelaksana, yaitu ada Fortina, Esi, Dodi, dan Baihaki, di mana mereka saling mengungkapkan perasaan mereka. Satu atasan bahwa terdapat yaitu Ibu Puan yang selalu memarahi mereka. Padahal Ibu Puan memarahi mereka bukan tanpa alasan loh teman-teman. Namun karena memang kinerja 4 pegawai atau bawahan atau pelaksana tersebutlah yang tidak prima, juga tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, meskipun demikian, terkadang Ibu Puan mengomeli mereka keluar dari konteks pekerjaan, seperti mengomeli Esi kalau warna lipstiknya tidak matching. Penerapan nilai berakhlak pada video pilihan Bos Q. Yang pertama adalah aktor Ibu Puan sebagai kepala kantor. Ibu Puan melaksanakan nilai berorientasi pada pelayanan. Ibu Puan sangat menjunjung tinggi kesempurnaan atau berjiwa perfeksionis, sehingga output dari pekerjaannya dan output dari pekerjaan bawahannya bisa sangat maksimal, yang akibatnya pelayanan jadi lebih baik. Akuntabel. Beliau sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai kepala kantor dengan membimbing bawahannya menjadi pegawai yang lebih baik lagi. Lalu, kompeten. Ibu Puan memiliki kompetensi yang bagus di bidangnya menjadi seorang pemimpin, yang dibuktikan dengan masuknya beliau menjadi kepala kantor. Target kantor menjadi tercapai, sehingga hal ini menunjukkan kapabilitas beliau sebagai seorang pemimpin. Harmonis. Ibu Puan sebagai seorang pemimpin tetap memegang keserasian, keselarasan, dan harmonisasi dengan pegawai-pegawai bawahannya. Beliau sering mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih, serta beliau terlihat tidak membedakan mana atasan dan mana bawahan. Loyal. Ibu Puan menunjukkan sikap loyalnya terhadap NKRI dengan memberikan kinerja semaksimal mungkin dimanapun ia bertugas. Terbukti ketika beliau baru masuk menjadi kepala kantor, langsung bisa mencapai target kantor. Adaptif. Ibu Puan sebagai kepala kantor memanfaatkan teknologi berupa CCTV dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jam masuk dan keluar pegawainya. Lalu kolaboratif. Ibu Puan menjunjung tinggi rasa solid sebagai sebuah tim, sehingga kinerja tim bisa semakin optimal dan maksimal. Lalu, Esi sebagai sekretaris. Dia menunjukkan sikap loyalnya terhadap atasannya, yaitu Ibu Puan. Walaupun pemimpinnya sangat tegas dan perfeksionis, Esi tetap bertahan dan berdedikasi menjalankan tugasnya dengan pemimpinnya yaitu Ibu Puan. Lalu pegawai yang lainnya juga menunjukkan tinggi harmonisasi karena sangat membaur dengan pegawai-pegawai yang lainnya dan jadi tim yang solid. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh setiap aktor nih terhadap nilai ASN berakhlak di video atau film tersebut. Antara lain ada beberapa nih teman-teman nih. Yang pertama itu ada pelanggaran nilai loyal teman-teman. Nah, pelanggaran nilai ini itu dilakukan oleh seluruh pelaksana, yaitu mereka tidak menjaga nama baik atasan dengan cara membicarakan atasan mereka di tempat umum. Nah, yang kedua itu ada pelanggaran nilai akuntabel teman-teman. Nah, pelanggaran ini dilakukan oleh tokoh Fortina, Dodi, dan Baihaki. Nah, yang pertama, Fortina itu datang ke kantor tepat waktu dan memakai seragam. Namun Itu siapa tuh? Bagus tuh. setelah itu pulang lagi, sehingga tidak menanti jam kantor tanpa memakai seragam walaupun datangnya pagi-pagi teman-teman. Dan juga ia suka kembali terlambat ketika istirahat sudah selesai. Nah, yang ketiga itu Baihaki, itu dia datangnya selalu melewati jam kantor dengan Dodi, walaupun dia absennya selalu pagi nih teman-teman. Nah, ketiga tokoh tersebut tidak disiplin dan tidak berintegritas dalam melakukan tugasnya sebagai ASN. Nah, selanjutnya itu ada pelanggaran nilai kompeten. Nah, pelanggaran ini dilakukan oleh seluruh pelaksana yang ditunjukkan dengan mereka yang bekerja tanpa memberikan kualitas yang terbaik, sehingga ada aja koreksi yang diberikan oleh atasan mereka yaitu Ibu Puan. Dan yang terakhir itu ada pelanggaran nilai harmonis. Nah, kali ini pelanggaran itu dilakukan oleh Ibu Puan teman-teman sebagai atasan. Nah, dia sebagai atasan dalam membimbing bawahannya itu seharusnya tidak selalu dengan marah-marah nih teman-teman. Nah, terlepas dari karakteristik Ibu Puan yang temperamen misalkan ya.
Yang pertama, jika nilai loyal tidak diterapkan dengan baik, hal ini akan membahayakan reputasi Ibu Puan sebagai atasan, juga kantor mereka nih teman-teman. Karena jika hal tersebut terdengar sampai ke masyarakat sekitar, nama baik Ibu Puan sebagai atasan akan dicap negatif karena memiliki sifat yang temperamen. Selain itu, kantor juga akan dicap hubungan dan pegawai itu tidak harmonis, yang ditunjukkan oleh pelaksananya yang membicarakan atasannya di ruang publik. Nah, yang kedua, jika nilai akuntabel tidak diterapkan dengan baik, maka dampaknya akan berpengaruh kepada kinerja pegawai yang tidak prima, yang disebabkan oleh sikap yang seenaknya tanpa memikirkan kode etik dan kode perilaku. Hal tersebut akan memiliki efek domino yang nantinya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Nah, selanjutnya, jika nilai kompeten tidak diterapkan dengan baik, dampaknya itu kemampuan pelaksana tidak akan berkembang dan akan stagnan saja, segitu-segitu aja teman-teman. Sehingga tidak akan siap untuk menghadapi tantangan dunia yang kedepannya yang kita tidak tahu nih, tidak pasti. Dan berdampak juga dengan kemajuan negara yang segitu-segitu aja karena tidak berusaha untuk mengembangkan diri. Nah, yang terakhir, jika nilai harmonis tidak diterapkan dengan baik, maka pekerjaan di kantor tidak akan menyenangkan, sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap kinerja seluruh pegawai di kantor tersebut. Pertama, yaitu menanamkan sifat saling memahami watak dan karakter. Di dalam suatu lingkungan kantor, dikumpulkan beragam orang dengan beragam karakter dan juga tentunya latar belakang yang berbeda. Sifat-sifat dan temperamen seseorang akan juga berbeda. Bagi pegawai atau pelaksana yang memiliki atasan dengan temperamen yang lebih tinggi dari biasanya, harus mampu melihat pesan dan keinginan dari pimpinan tersebut. Sikap loyal tetap harus dilakukan oleh pegawai, bagaimanapun karakter seorang atasannya, selama tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan. Yang kedua, yaitu dari sisi Bu Esi sebagai pimpinan pegawai pada kantor tersebut, yang dimana seharusnya Bu Esi juga dapat memahami kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki oleh pegawainya. Seorang pegawai tentunya juga memiliki keterbatasan dan kekurangan di dalam melakukan pekerjaan. Maka dari itu, hendaknya atasan juga dapat menyampaikan perbaikan yang harus dilakukan oleh pegawai tersebut dengan cara yang lebih dapat merangkul dan tidak menimbulkan penolakan pada pegawai tersebut.